Ferrati Ferro è una macchina da caffè di alto valore. Halo Sobat Ferrati, kembali lagi di YouTube channel kesayangan kalian, apalagi kalau bukan Ferrati Ferro Indonesia Official YouTube channel. Di kesempatan video kali ini bersama saya Juliano, senang banget. Kenapa? Karena di segmen video kali ini saya akan mengulas atau mereview sebuah produk espresso terbaru, mesin espresso dengan kelas komersial dari Ferrati Ferro dengan tipe FCM 3209 yang diberi nama La Morelli 2 Maggiore. Gak sabar banget bagaimana performa, spesifikasi, dan juga material yang digunakan saya mau bahas di video kali ini. Maka dari itu, tonton sampai selesai. Nah, Sobat Ferrati, sekarang di sebelah saya sudah ada unit mesin espresso terbaru dari Ferrati Ferro dengan tipe FCM 3209 La Morelli 2 Maggiore. Secara size, mesin ini sangat terlihat bulky dan profesional. Ukurannya itu 85 cm dikali 57 dikali 53 cm. Kebayang dong, untuk size-nya atau ukurannya pasti terlihat sangat besar dan juga pastinya akan terlihat sangat profesional dan serius. Nah, secara kasat mata, secara desain, Ferrati Ferro menyuguhkan desain yang sangat profesional dan juga sangat berkelas. Kita bisa lihat dari bodi bagian samping yang memiliki motif diamond cut dan juga desain curve ataupun melengkung yang sangat memberikan kesan profesional. Oke, Sobat Ferrati, kita bahas satu persatu. Di bagian atas ini sudah menggunakan bahan dasar stainless steel SUS 304 di mana ukurannya pun sangat lega. Jadi cup warmer di bagian atas ini memiliki kapasitas yang cukup untuk kebutuhan sebuah coffee shop. Jadi Sobat Ferrati nggak perlu khawatir cupnya akan kehabisan ataupun cupnya nggak bisa dipajang karena size-nya kecil. Di sini super lebar. Lanjut ke bagian depan, panel-panelnya pun sudah super lengkap. Oke, di sini terdapat knob steamer, lalu juga terdapat juga panel-panel untuk power karena mesin ini dapat beroperasional satu grup head sekalipun. Jadi apabila Sobat Ferrati sekalian hanya membutuhkan satu grup head pada satu momen, itu mesin ini tetap bisa aktif ataupun bekerja. Terdapat juga display digital untuk pengaturan PID system dan juga volumetric system brewingnya, yang dimana masing-masing grup head memiliki satu panel ataupun satu display digital yang disisipkan pada mesin ini. Jadi Sobat Ferrati dapat mengatur profil grup head 1 dan grup head 2 secara berbeda. Unik ya, jadi kalian bisa memiliki dua profiling espresso yang berbeda. Turun sedikit di bagian depan, terdapat grup head dengan ukuran portafilter 58 mili yang merupakan portafilter ukuran profesional. Juga di sebelah kiri terdapat hot water one dan juga terdapat dua buah steam one yang sudah dipersenjatai dengan steam tip 4 lubang atau 4 hole yang pastinya akan memberikan power ataupun performa terbaik untuk steaming susu kalian. Lanjut Sobat Ferrati, di bagian bawah terdapat dua buah panel manometer pressure di mana masing-masing ini memiliki fungsinya yang berbeda. Manometer yang pertama memiliki fungsi untuk mengecek pressure ketika kita sedang brewing espresso. Yang selanjutnya, yang kedua merupakan manometer untuk memberikan informasi pressure steam one pada saat teman-teman sekalian mau melakukan steaming. Yang pastinya dari kedua panel ini sangat membantu operasional ataupun berjalannya coffee shop kalian, karena di setiap kali brewing kalian bisa mengecek
bagaimana pressure dan juga bagaimana performa yang akan disuguhkan oleh mesin ini. Selanjutnya, turun lagi ke bagian dasar. Di bagian kaki-kaki, mesin ini sudah ditopang oleh kaki yang berbahan dasar stainless steel yang sangat tebal dan kokoh. Dan juga desainnya sangat elegan ya, sehingga akan mendongkrak bagaimana visual look dari bar kopi kalian. Nah, selanjutnya di bagian samping ini yang paling menarik dan mencuri perhatian. Kenapa tidak? Karena di bagian samping dari mesin ini itu sudah di cover dengan bodi berbahan dasar plastik berkualitas dan juga sudah di coating pun dengan bahan yang sangat berkualitas. Tidak kalah menariknya itu di bagian desainnya ataupun yang tadi saya bilang di awal, yaitu diamond cup-nya. Ini yang mencuri perhatian saya ketika pertama kali melihat unit mesin FCM 3209 Lamorelli 2 Maggiore. Dari samping terdapat sebuah shape atau bentuk diamond cut, wah, yang sangat luar biasa, cantik, elegan, dan memberikan kesan estetik luar biasa. Pastinya saya sih nggak kebayang kalau misalkan ada sebuah coffee bar atau coffee shop yang memakai mesin ini. Wah, pastinya akan mencuri perhatian para customer ataupun pelanggan. Lalu tidak hanya itu, bagian curve di bagian atas, lengkuk curve, dan juga di bagian belakang pun bentuk curve yang juga sangat memberikan kesan estetik. Karena apa? Terlihat sangat match dan juga sangat proporsional untuk mesin ini ya, Sobat Ferrati. Nah, Sobat Ferrati, itulah yang sudah kita bahas di bagian outlook ataupun bagian tampilan luar dari mesin FCM 3209 Lamorelli 2 Maggiore. Nah, di sini saya semakin semangat karena kita akan lanjut untuk bahas spesifikasi dan juga material apa saja yang digunakan pada mesin ini. Oke, Sobat Ferrati, untuk di bagian konsumsi daya, unit ini menggunakan atau mengkonsumsi daya maksimal 4200 watt, 1 fast 220 volt, yang merupakan jenis listrik yang pastinya kita mudah temukan dimanapun. Lalu juga untuk kapasitas boiler pada mesin ini yaitu 12 liter ditambah dengan 500 ml kali 2. Jadi totalnya ada 13 liter. Sangat besar untuk sebuah mesin espresso 2 group. Kapasitas boiler maksimal 13 liter. Untuk sistem pemanas pada mesin ini yaitu menggunakan metode 3 boiler ataupun triple boiler, atau yang biasa orang-orang juga sebut multi boiler, dimana untuk service boiler yang pastinya untuk subsidi ataupun merupakan boiler steam 1 dan hot water 1 itu berkapasitas jumbo 12 liter dengan ditambah 2 buah boiler untuk group head 500 ml untuk masing-masing group headnya, merupakan boiler dengan kapasitas yang luar biasa besar, yang pastinya akan memberikan dampak baik untuk speed operasional kafe kalian. Untuk piping ini sudah menggunakan material full tembaga ataupun copper by Bonfetti, made in Italy, yang pastinya kita bisa percaya. Selanjutnya juga di bagian water flow control sudah juga dipersenjatai oleh brand Dick Mesa yang merupakan brand dari Switzerland. Dan yang tidak kalah menarik dari unit ini yaitu di bagian pompa, di mana pompa pada mesin ini sudah menggunakan rotary pump made in USA by Procon, yang kita tahu untuk jenis dan brand pompa ini sangat unggul sekali dan juga sangat kita bisa percaya. Nah, Sobat Ferrati, sudah saya bahas di bagian spesifikasi ataupun part material yang digunakan pada mesin ini. Selanjutnya saya akan coba aktifkan mesin espresso FCM 3209 Lamorelli 2 Maggiore.
Nah, Sobat Ferrati, langsung saja kita aktifkan ya untuk unitnya. Untuk mengaktifkan unit ini, terdapat sebuah saklar di sebelah kiri dari unit. Saat unit pertama kali aktif ataupun kita aktifkan saklarnya, kita perlu aktifkan kembali untuk switch on si service boiler, group head 1 dan juga group head 2. Secara visual kita langsung disuguhkan oleh lampu-lampu yang pastinya keren sekali dan juga membuat coffee bar kalian terlihat lebih eksklusif. Dan yang paling menarik yaitu di bagian saklar. Kenapa? Karena tidak perlu kita aktifkan semuanya ataupun keseluruhan dari group head apabila memang kita tidak memerlukan sampai untuk 2 group head. Jadi contoh misalkan kita dalam keadaan cafe ataupun coffee shop kalian belum pada saatnya hectic ataupun rush hour, kita bisa aktifkan salah satu group head saja yang fungsinya pasti akan memberikan dampak lebih hemat daya. Nah, di sini saya akan aktifkan untuk keseluruhan group head dan waktu pemanasan untuk bisa digunakan espressonya itu kurang lebih di 4-5 menit untuk siap si group head espresso. Dan untuk si service boiler yang 12 liter ini kita memerlukan waktu sekitar 12-15 menit. Nah, Sobat Ferrati, tidak perlu menunggu waktu yang lama, kurang lebih 4-5 menit. Untuk boiler pada group head ini sudah bisa digunakan. Jadi dalam waktu 4-5 menit ke depan setelah diaktifkan, Sobat Ferrati sudah langsung bisa buat sebuah espresso. Lanjut ya, kita coba bahas satu persatu di bagian panel-panelnya. Di sini yang tadi saya sampaikan terdapat 3 buah saklar, yang dimana tadi saya sampaikan mesin ini merupakan mesin dengan boiler triple boiler atau biasa kita sebut juga dengan multi boiler. Boiler 1 ataupun saklar pertama untuk mengaktifkan service boiler yang 12 liter, yang kedua untuk group head 1 dan group head 2. Saya memberikan rekomendasi untuk selalu menyalakan service boiler yang 12 liter. Kenapa? Agar untuk suhu pada service boiler group head ataupun juga group head boiler itu selalu dalam keadaan temperatur terjaga di setiap brewingnya. Jadi untuk gap ataupun margin drop temperaturnya di setiap kali brewing itu tidak terlalu jauh, sehingga operasional cafe ataupun coffee shop kalian akan lebih cepat. Di sini terdapat sebuah tombol hot water one yang bisa kita kalibrasi sesuai dengan kapasitas debit cangkir ataupun volume cangkir kita. Selanjutnya di bagian group head 1 dan 2 itu sudah disisipkan sebuah panel untuk penyetingan volumetrik. Oh ya Sobat Ferrati, untuk mesin ini itu sudah dipersenjatai dengan metode brewing volumetric ya, yang pastinya merupakan metode favorit para barista. Nah, kita akan bahas salah satu di bagian group head sebelah kiri. Di sini terdapat sebuah tombol penyetingan ataupun pengkalibrasian volumetrik dan juga PID system. Apa sih PID system? PID system itu merupakan sebuah sistem untuk kita bisa mengatur temperatur boiler pada sebuah group head. Dan untuk temperatur ataupun penyetingan PID system group head 1 dan group head 2 ini dapat dibuat atau kita setting berbeda sesuai dengan kalibrasi kopi ataupun espresso kita, yang pastinya akan memberikan kemudahan dan juga variasi di setiap kopi kita. Nah, terdapat juga 4 buah tombol volumetric brewing yang masing-masing kita bisa kalibrasi mulai dari 1 cup, 2 cup, double shot dan juga single shot. Itu bisa kita kalibrasi 4 jenis brewing yang pastinya akan memberikan juga variasi pada setiap kali brewing espresso kita. Nah, itulah fungsi tombol-tombolnya. Tapi bagaimana sih caranya? Kita mulai dari cara penyetingan si hot water one. Hot water one ini caranya cukup kita tekan sesuai dengan kalibrasi debit air yang kita butuhkan. Seperti ini. Contoh, saya tahan
Untuk airnya seperti ini. Saat kita lepas dan unit sudah merecord kalibrasi yang barusan kita setting. Untuk pemakaian selanjutnya, mesin akan otomatis berhenti di kalibrasi yang tadi kita sudah terapkan. Cukup mudah ya. Selanjutnya untuk cara penyetingan PID system atau pengaturan temperatur boiler group head. Cukup menekan tombol yang berada di sebelah kiri dari layar sampai tombol manual brewing berkedip. Oke. Nah, saat berkedip ini kita sedang melakukan penyetingan ataupun pengkalibrasian temperatur dari boiler 1. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk kedua group head ini dapat disetting di temperatur yang berbeda. Contoh, saya mau buat di boiler 1 ini di 95 derajat atau 93 derajat. Oh iya, untuk temperatur itu maksimal di 102 derajat dan paling rendah 85 derajat ya Sobat Ferrati. Nah, di sini setelah saya sudah setting di 93 derajat, saya tekan kembali tombol penyetingan sampai semua tombol aktif kembali dan sudah di-record. Bener nggak sih bisa dibuat dua settingan berbeda? Yuk kita coba. Di sini di group head 2 saya tekan dan saya kalibrasi untuk di 97 derajat atau 100. Nah, oke. Secara otomatis boiler akan menyesuaikan temperatur untuk si group head 2 dan si group head 1 memiliki temperatur yang berbeda. Lalu, bagaimana sih cara untuk mengatur tombol-tombol volumetriknya? Sangat mudah sekali. Kembali lagi kita ke menu penyetingan atau tombol setting di sebelah kiri layar. Tekan sekali sampai muncul tombol ataupun kode FL. Ini merupakan sign ataupun pertanda kita mau setting volumetric di punch button brewing. Di sini akan saya coba mengatur salah satu dari tombol punch buttonnya, yaitu di single cup. Di sini cukup kita kalibrasi. Ada baiknya juga untuk pengkalibrasian itu menggunakan biji fotokopi yang pastinya nanti kalian akan gunakan secara dose, grind size, dan juga sampai juga ke tamping yang kalian sesuaikan untuk kalibrasi espresso kalian. Setelah sudah kalian siapkan kopi yang sudah ada di dalam portafilter, lalu kita lanjut kalibrasi ya. Nah, kita tinggal tekan di salah satu punch button ataupun tombol-tombol brewing yang mau kita kalibrasi. Contoh di sini 1 cup, kita tekan sesuai dengan debit air yang kita targetkan. Oke. Selanjutnya kalau sudah oke, kita tinggal lepas dan lagi-lagi mesin ini sudah merecord hasil kalibrasi yang tadi kita lakukan. Hal tersebut juga berlaku kepada semua punch button yang terdapat di mesin ini. Mulai dari group head 1 ataupun group head 2. Itu kita bisa lakukan hal yang sama. Maka dari itu yang tadi saya sampaikan di awal, mesin ini memiliki masing-masing group head 4 buah kalibrasi yang kita bisa buat berbeda. Yang pastinya juga akan memberikan dampak variasi terhadap sajian kopi kita. Nah Sobat Ferrati, setelah tadi kita sudah setting volumetriknya, tinggal kita kembali lagi ke menu awal. Nah, kalau sudah seperti ini, dia masuk lagi ke menu awal. Oh ya, satu lagi yang ketinggalan, itu di bagian tombol sebelah kanan layar. Ini merupakan tombol manual brewing, di mana kita start and stop brewing itu secara manual. Dan untuk metode brewing ini terdapat 3 detik pre-infuse yang pastinya akan memberikan dampak espresso kita lebih nikmat. Oke, selanjutnya tidak berlama-lama lagi, pastinya kalian mau tahu dong performanya dari mesin ini, mulai dari steamingnya bisa dilakukan bersamaan dengan brewing atau tidak, dan juga bagaimana kalau kita aktifkan semuanya 2 steamer dan juga 2 group headnya. Apakah ini support? Sama-sama kita coba. Pertama kita akan brewing di tombol ataupun di group head 1.
Oke, aktif. Group head 2. Oke, aktif. Timer 1, timer 2. Luar biasa powerful, timer super kencang. Dengan brewingnya pun yang juga super stabil. Karena apa? Karena disupport oleh water flow yang pastinya dari Dick Mesa made in Switzerland. Nah, Sobat Ferrati, inilah semua kesimpulan dan juga akhir dari pembahasan mesin espresso terbaru dari Ferrati Vero dengan tipe FCM 3209 Lamorelli 2 Maggiore. Bagaimana menurut kalian? Mesin ini udah pasti keren dong. Oke, terima kasih kalian ya sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada request untuk video-video yang harus kita ataupun mau kita bahas selanjutnya, boleh sekali tinggalkan pesan pada kolom komentar pada video ini. Nanti tim kita akan review dan kita akan coba buatkan video tersebut untuk kalian. Dan juga sekali lagi tidak pernah saya bosan untuk mengundang Sobat Ferrati sekalian untuk datang dan mampir ke showroom Ferrati Vero yang tepatnya di Geraha PT Indoter Persada. Lokasinya di mana? Lokasinya itu di Pergudangan Millennium, Cikupa, Tangerang. Di sini kalian bisa bebas untuk mengambil gambar dan juga video untuk kebutuhan sosial media kalian, mau dari Instagram, YouTube, dan aplikasi ataupun media sosial lainnya. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa untuk selalu support YouTube channel Ferrati Vero Indonesia Official dengan cara like, comment, dan subscribe agar kita bisa lebih semangat lagi untuk memproduksi video-video yang menarik selanjutnya untuk kalian semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.